Haleluya, puji Bapak Yahweh. Selamat bergabung di Kingdom Living Family. Dimanapun saudara berada, puji Bapak Yahweh. Dan kita akan mulai acara ibadah online kita pada hari ini. Kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Rasa Papa. Shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yahweh Yesua, dan sahabat shalom untuk yang di Amerika ya, masih sahabat. Haleluya. Mari saudara kita pusatkan pikiran, hati kita, angan-angan kita untuk kita fokus untuk sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesua. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua Hamasya, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat, dosa-dosa yang aku ketahui maupun dosa yang tidak aku ketahui, dosa yang terasa atau yang tidak terasa yang aku lakukan. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yesua Hamasya, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi, dan akar-akar kepahitan. Di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yesua Hamasya. Haleluya. Amin. Mazmur 123, aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yesua Hamasya, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesua Hamasya, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh Kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yesua dari nenek moyang dan dari diriku sendiri, karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri,
mencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh pecinambe secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutu-kutu keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal, roh akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara, di sekitar kita, roh buru-buru dan tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersirat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, roh pemecah belah, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Efesus 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memilih kepenebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Elohim menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa, dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi kau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan.
Jangan membuang aku dari hadirat-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalan-Mu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah, ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Ya Yahweh, Engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujian-Mu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah, ya Elohim. Tidaklah Engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendak-Mu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sama-sama kita ucapkan ya, sama-sama berdoa. Bapa Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, aku mohon sucikan, kuduskan, dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tanganku dengan kuasa darah Adonai Yesua HaMasiah. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, dan keagungan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mari kita declare di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh dan jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yesua berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Yesua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesua berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh dalam Yesua HaMasiah. Di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapa Yahweh boleh turun atasnya di dalam nama Yesua HaMasiah. Roti biasa menjadi tubuh Yesua HaMasiah, dan di dalam nama Yesua HaMasiah air anggur biasa menjadi darah Yesua HaMasiah. Kita angkat tubuh Yesua di atas kepala kita. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah mati di kayu salib. Tubuhmu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya dalam nama Yesua HaMasiah. Kita makan dengan iman. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah mati di atas salib
Dan darahmu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darahmu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darahmu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kuduk-kuduk. Darahmu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darahmu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. Dan oleh bilur-bilurmu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita minum dengan iman. Amin. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasavanto. Mari kita lanjutkan di Yeskel 36. Yahweh Yesua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yesua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yesua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yesua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yesua. Dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepanya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa, saudara. Kita siapkan kaki kita. Haleluya. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMashiach, aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya. Amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Mazmur 3. Ya Yahweh, Engkaulah perisai bagiku, kemuliaanku yang menegakkan kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Yahweh, dan Dia mendengarkan aku dari gunung kudusnya. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku. Sebab Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku dan meremukkan gigi orang-orang fasik. Pada Yahweh ada keselamatan. Berkat-Mu turun atas umat-Mu di Kingdom Living Family. Haleluya. Amin. Mazmur 5. Perhatikanlah suara seruanku ya Raja dan Elohimku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Pada waktu pagi ya Yahweh, dengarkanlah suaraku. Pada waktu pagi aku akan mengatur persembahan bagimu dan menantikanmu. Dalam kelimpahan kasih setiamu, aku akan masuk ke dalam bait-Mu. Aku akan bersujud di tempat kudus-Mu yang suci dengan takut akan Engkau ya Yahweh. Pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu karena musuh-musuhku. Luruskanlah jalan-Mu di depanku. Biarlah semua yang berlindung kepadamu bersuka cita. Biarlah aku bersorak-sorai karena Engkau menaungi aku. Dan biarlah aku yang mengasihi nama-Mu bersuka cita di dalam Engkau. Sebab Engkau ya Yahweh akan memberkati orang benar dan memagarinya dengan kemurahan-Mu bagaikan perisai. Mazmur 6. Yahweh telah mendengarkan permohonanku. Yahweh mau mengabulkan doaku. Biarlah semua musuhku menjadi malu dan terkejut, lalu pulang kembali ke rumahnya dengan sangat malu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya akan baca Mazmur 21. Kita declare untuk kita mendapatkan mahkota ya.
Saya rindu semua untuk mendapatkan mahkota dari Bapa Yahweh. Kita lakukan tindakan profetik dengan declare. Haleluya. Ya Yahweh, aku bersuka cita dalam kekuatan-Mu, dan betapa aku sangat bersuka cita dalam keselamatan-Mu. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku dan tidak menahan permohonan dari bibirku. Mari saudara siapkan tangan kita ya. Sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Yahweh akan mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya. Amin. Aku meminta hidup dari Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersuka cita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh dan kasih setia yang maha tinggi. Aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh akan menangkap semua musuh Yahweh. Tangan kanan Yahweh akan menangkap orang-orang yang membenci Yahweh. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memasmurkan kekuatanmu. Haleluya. Amin. Mazmur 138 ya. Aku hendak bersyukur kepada Yahweh dengan sepenuh hatiku. Aku akan bermazmur bagi Yahweh di hadapan para ilah. Aku akan bersujud ke arah tempat kudus Yahweh dan menyanjung nama Yahweh atas kasih setiamu dan atas kebenaran Yahweh. Karena Yahweh telah membuat firman-Nya dahsyat atas semua kuasanya. Pada waktu aku berseru, Yahweh menjawab aku. Yahweh menguatkan aku dengan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan menyanjung Engkau ya Yahweh, karena mereka telah mendengar perkataan mulutmu. Dari mereka akan menyanyikan jalan-jalan Yahweh. Sebab besarlah kemuliaan Yahweh. Meskipun Yahweh bersemayam di tempat yang maha tinggi, tetapi Yahweh memedulikan orang-orang yang rendah hati. Tetapi Yahweh mengenal orang sombong dari jauh. Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Ya Yahweh, karena kasih setiamu, ya Yahweh, kasih setiamu tetap untuk selamanya. Janganlah meninggalkan perbuatan tanganmu. Haleluya. Amin. Mazmur 145 yang terakhir. Aku hendak meninggikan Yahweh ya Elohimku, ya Raja, dan memuji namamu sampai selama-lamanya. Aku mau memberkati Yahweh setiap hari, dan aku mau memuji namamu sampai selama-lamanya. Sungguh besar Yahweh dan sangat terpuji, dan kebesarannya tak terselidiki. Generasi ke generasi akan memasyurkan pekerjaan Yahweh, dan mereka akan menceritakan perbuatan Yahweh yang hebat. Aku mau merenungkan semarak kemuliaan Yahweh yang agung dan perbuatan-perbuatan Yahweh yang ajaib. Dan mereka akan berbicara tentang kedahsyatan perbuatan Yahweh yang menakjubkan. Dan aku mau memberitakan kebesaran Yahweh. Mereka akan menyatakan peringatan tentang kebaikan Yahweh yang berlimpah-limpah. Dan akan bernyanyi atas kebenaran Yahweh. Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan kasih setianya besar. Yahweh itu baik bagi semua orang, dan rahmat-Nya ada pada semua perbuatannya. Seluruh karya Yahweh akan menyanjung Engkau ya Yahweh, dan orang-orang saleh Yahweh akan memberkati Yahweh. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitakan kuasa-Mu kepada umat manusia dan kemuliaan kerajaan-Nya yang agung. Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal selamanya, dan pemerintahan-Mu ada pada setiap generasi dan generasi. Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Maka semua orang berharap kepada Yahweh, dan Yahweh memberikan kepada mereka makanannya pada waktunya, dengan membuka tangan-Mu dan memuaskan hasrat setiap makhluk hidup. Yahweh itu benar dalam segala jalannya dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil Yahweh dalam kebenaran. Yahweh akan memenuhi hasrat orang yang takut akan Dia, dan Yahweh akan mendengar jeritanku dan menyelamatkan aku. Yahweh menjaga semua orang yang mengasihi Dia, tetapi Yahweh membinasakan semua orang fasik. Mulutku akan membicarakan kepujian Yahweh. Semua makhluk akan memberkati nama kudus Yahweh untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Dan kita dengarkan ya saudara, pujian penyembahan kita fokuskan. Dan saya minta Henok untuk berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung dengan kami Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Adon Yesus Alam untuk kasih setiamu, untuk perlindunganmu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, baik itu berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Bapak Besem Adon Yesus, saat ini kami minta tolong butakan mata Satan, butuhkan pendengarannya, penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu saat ini dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik pada kami dalam bentuk situasi kondisi apapun saat ini dan seterusnya. Juga Bapak Besem Adon Yesus, tolong tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami, juga di mana kami berada saat ini masing-masing dengan kuasa darah Yesus Masias, sehingga tidak ada yang jahat, yang buruk dalam bentuk situasi, kondisi apapun, baik dari Satan maupun manusia yang dapat menjamah tubuh dan jiwa roh kami, juga di mana kami berada saat ini masing-masing. Juga sekiranya di antara kami ada yang membuka celah, baik itu sengaja maupun tidak, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan dalam kuasa Tuhan Yesus Masias, kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk yang melalui mimpi. Dan juga sekiranya ada orang melontarkan kata-kata negatif mengutuk kami dari siapapun juga orang yang dalam kuasa Tuhan Yesus Masias, kami hancurkan dan kami kembalikan semua kepada yang melakukannya. Bapak Yebes Madon Yesus, terima kasih buat daftarmu hari ini akan disampaikan nama pelayanmu Pak Yosef Roy. Ruai Yahweh Elohim, kami mengundang biar Engkau bekerja di setiap hati kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku daftarmu yang setia Bapak Yebes Adon Yesus. Dan biar apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, dan biar penyembahan pujian kami menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak Yebes Adon Yesus. Kau urapi peralatan yang kami pakai pada hari ini, biar live streaming kami boleh berjalan lancar, sempurna tanpa gangguan apapun, dan juga saluran internet berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yesus sekali lagi untuk kasih setiamu. Kami tutup bungkus doa ini dengan kuasa dari Yesus, dalam nama-Mu yang kudus, Engkau Tuhan Yesus, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian menyenangkan-Mu.
kita untuk mendengarkan dan seperti bisa oleh karena kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain, tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman siapapun dia itu. Dan aku saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perjinan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal seperti itu. Dan orang-orang milih Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Haleluya. Haleluya, saudara, di mana ya kesimpulannya kita ini semua berdiri teguh di dalam kemerdekaan ya. Jadi di dalam Yeshua Hamasya yang telah membebaskan kita. Jadi jangan sampai kita mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan, kuk dosa, dan kuk perbudakan ya. Jadi potong sunat clean and clear sehingga kita boleh menghasilkan buah roh yang terdapat di ayat yang ke-22 ya, yaitu diawali dengan kasih dan diakhiri dengan self control. Haleluya. Dan juga saudara, kita ini sudah berlari dengan baik ya. Jadi kita jangan sampai ada satupun yang menghalangi kita, siapapun ya, sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran ya saudara ya. Karena bujukan itu bukan dari Bapa Yahweh. Dan saudara harus hati-hati terhadap ragi, karena ragi ini sangat dangerous, bisa mematikan baik jasmani maupun rohani ya. Dan juga saudara ingat, kita dipanggil dalam kemerdekaan. Jangan kemerdekaan itu yaitu sebagai kesempatan untuk kedagingan, sebaliknya yaitu kita ini dengan kasih layani seorang terhadap yang lain ya, karena seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri ya. Jadi jangan menggigit dan melahap satu dengan yang lain ya. Jadi kita juga saudara, mau nggak mau kita harus menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim, karena kita sudah dibeli oleh Yeshua dan kita menjadi milik Yeshua Hamasya ya. Jadi kita hasrat-hasrat kedagingan kita potong bersih, clean and clear, supaya saudara kita bisa berjalan bersama roh, karena roh sama daging itu berlawanan arus, sangat-sangat berlawanan ya, melawan arus. Jadi pilihlah hidup bersama Ruah Yahweh Elohim, mau menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Haleluya ya saudara. Dan saya akan sharing sebentar saudara, saya memberitahukan kepada saudara kalau saudara ya, betapa pentingnya ya saudara kita, mengapa kita memakai talit. Saya akan sharing ini ya, memang mungkin ada pro dan kontra ya, tetapi ini adalah pengalaman ya saudara, mengalami ya. Ketika saya berdoa itu saudara, arah saya berdoa,
saya memakai talit ya. Itu betapa pentingnya luar biasa, karena ini Bapak Yahweh juga, Ruah Yahweh Elohim ya, Bapak Yahweh Audible juga mengatakan ya betapa pentingnya ketika saudara kita berdoa, kita mendoakan itu juga, itu kan peperangan roh, dan Satan itu memanahkan panah-panah berapi ya. Waktu kita konsentrasi saya juga merasakan sesuatu ini ya saudara, karena apa, posisi kita doa juga bukan seperti kita meniru doanya tetangga ya, orang yaitu pengikut yang sebelah gitu ya, agama yang itu ya, kalau kita harus menghadap kemana kan, tetapi betapa pentingnya loh saudara, itu juga penting saudara. Kalau kita tidak tahu dan kalau kita ya tidak tahu, kita sembarangan juga ya saudara ya, itu panah-panah berapi dari si Satan itu bisa penyerangan, bisa itu terjadi saudara di dalam mata jasmani saudara tidak kelihatan, tetapi itu supranatural ya. Itu panah-panah itu banyak, entah itu panah roh sakit penyakit, itu entah panah saudara akan karakter saudara, yaitu nggak baik, nggak menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim, itu dipanah semua apa yang menjadi celah di dalam hidup saudara. Di situ betapa pentingnya kalau kita doa pakai talit ini ya saudara, karena sebegitu ya saudara ini ya saudara ini mengalami, saya waktu doa sama Angel itu berdoa, dia kaget gitu ya. Jadi ketika saya pakai pasmina ini, pakai talit ini ya saudara, panah dari si setan tuh penyerangan banyak itu, Angel itu yang melihat ya, dia lihat panahnya banyak sekali. Mami, tapi tidak bisa, panah itu mental sendiri, semua mental semua ya saudara. Jadi panah-panah itu banyak gitu ya saudara, karena posisi doa saya juga pada saat itu saya pikir itu di sebelah sembah ya, kita nggak apa-apa ya kita sembahyang, ternyata enggak saudara. Sekarang saudara, menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim, sering saya kasih tahu, minta tolong Bapak Yahweh untuk di mana posisi saya ini untuk menghadap Bapak Yahweh di situ ya. Di situ terus akhirnya Bapak Yahweh menuntun saya, yaitu persis ke arah utara ya aku ya. Utara di situ ya sudah sering itu di situ saya mengalami waktu di rumah di mana di Arizona juga saudara, waktu itu kita mau mendapatkan itu juga, itu luar biasa. Ruah Yahweh Elohim nuntun saya ya. Ketika itu saya berdoa, itu arahnya itu ternyata itu portalnya Syamayim saudara ya kan. Bapak Yahweh ada di tempat itu gitu ya saudara ya. Dan Bapak Yahweh itu luar biasa, dan dia ngasih tahu juga dengan audible, I am here, aku ada di sini. Jadi posisinya dikasih tahu itu ya, itu luar biasa. Dan ini masalah, kadang ada orang kita meremehkan ya, doa nggak apa-apa ini sembarangan, tapi saudara nggak terasa. Saudara kalau sudah perperangan itu sudah nggak terasa, dan nggak terasanya saudara akan mengalami kehidupan saudara itu penyerangan demi penyerangan, dan itu akan menjegal pertumbuhan rohani saudara, dan saudara bisa mati secara rohani atau apapun itu. Karena apa saudara? Seperti itu yang pengalaman apa yang saya alami waktu berdoa ya. Ternyata kita berdoa saudara jangan sembarangan, itu peperangan roh ya, sangat peperangan roh, dan jangan meremehkan ya, walaupun doa sekecil itu apapun ya, itu penyerangan. Dan jangan lupa saudara minta sama Bapak Yahweh, yaitu untuk membutakan mata Satan, yaitu ya saudara, yaitu membuntu telinganya, dan supaya Satan tidak bisa untuk penyerangan balik kepada kita ketika kita mendoakan seseorang, mendoakan siapapun ataupun kita sendiri gitu ya. Haleluya. Di situ pengalaman apa yang saya alami gitu ya saudara. Saudara percaya nggak percaya ya, itu keputusan di saudara masing-masing ya. Saya hanya memberikan sharing ini untuk saudara, perlengkapan senjata Elohim. Jadi kita nggak sembarangan gitu ya waktu kita berdoa. Memang kalau saudara punya iman apapun, tapi saudara tidak tahu pada saat celah itu ternyata sudah masuk di dalam peluru, itu masuk di dalam saudara gitu ya. Itu di luar saudara, di luar ya. Kalau saudara di kamar, saya nggak ngerti, ini saya waktu itu posisi saya doa ada di luar gitu ya, apalagi malam hari ketika jam 12 ke atas gitu ya. Kalau kita berdoa itu saudara pakai, kalau saya bisa suggestion, pakai pasmina atau talit, pakai talit itu ya. Jadi itu seperti ketopong juga ya saudara. Haleluya. Untuk supaya kita
ini ya diperlengkapi. Itu salah satu perlengkapan juga senjata Elohim. Haleluya. Ya, itu pedang roh juga. Itu pedang roh itu luar biasa loh saudara. Ya, pedang roh dari Bapak Yahweh kalau didoakan ya, pedang rohnya Bapak Yahweh ya saudara, itu luar biasa juga. Saudara pakai pedang roh ya, perlengkapan semua dengan senjata Elohim. Haleluya. Ya, mari kita sama-sama kita berdoa untuk kita menerima benih dafar Elohim. Haleluya. Kuratakaraba shikiratakaraba sakararaba shikitapa sakarara. Kiratakaraba shakararaba shakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasi, saat ini Bapak Yahweh kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yesua Hamasia, kiratakarapa shikiratakarapa sakarara, kuratakarapa shakarara katakarapa shikitapa sakarara, kiratakarapa shikiratakarapa sakarara shakarara. Kiratakarata pashikaratakaraba, kuratakaraba shikiratakaraba sakararaba shakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh dalam Yesua Hamasia. Saat ini Bapak Yahweh kami berdoa, kami minta putahkan mata Satan, buntu telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun. Di dalam nama Yahweh Yesua Hamasia, uratakaraba shikiratakaraba sakararaba shakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesua Hamasia, saat ini kami berdoa Bapak Yahweh, kami bersepakat berdoa untuk bangsa Israel, untuk memberkati bangsa Israel, berkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yesua. Oh Bapak Yahweh, Engkau tolong bangsa Israel supaya mereka mau mendengar, mereka percaya dan menerima, mengakui Yahweh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan semua bangsa Israel boleh diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasia. Uratakaraba shakararaba shikita pasakarara. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Saat ini kami berdoa ya Bapak Yahweh. Oh shikirata shakarara. Untuk kami semua yang saat ini Bapak Yahweh ada di live Zoom maupun di YouTube Bapak Yahweh, maupun di mana kami berada Bapak Yahweh. Kirata shakarara shikita pasakarara. Kami minta aktifkan para malaikat-malaikat Yahweh Yesua yang setia, para kerubim Yahweh Yesua yang setia, untuk menjaga atmosfer di mana kami berada, dan untuk memasuki setiap rumah-rumah di mana saat ini, oh Bapak Yahweh, di mana mempelai Yesua Hamasia, calon-calon mempelai Yesua, oh saat ini berada Bapak Yahweh. Berlaksa-laksa Engkau kirim semuanya, aktifkan mereka untuk menjaga kami, berperang, oh menggantikan kami semua ya Bapak Yahweh. Shikiratapa shikaratapa sakarara. Terima kasih Bapak Yahweh. Di udara juga Bapak Yahweh, Engkau selubungi Bapak Yahweh kami semua dengan selubung Yahweh Yesua Hamasia. Uratakarapa shikitapa sakararaba shakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh dalam Yesua Hamasia. Saat ini kami juga berdoa ya Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, Engkau memberkati kami semua dengan berkat roh takut akan Yahweh Yesua, dengan hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan, dan pelaku akan dafar Elohim Yahweh Yesua Hamasia, sehingga kami semua boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasia, dan memberkati kami semua saat ini. Apa yang kami makan di masa penantian ini ya Bapak Yahweh, apa yang kami makan supaya menjadi tubuh Yesua, apa yang kami minum menjadi darah Yesua Hamasia, masuk di dalam tubuh, jiwa, roh kami, menjadi satu di dalam organ-organ tubuh kami semua, supaya Bapak Yahweh kami Bapak Yahweh, oh Bapak, hidup sehat baik rohani maupun jasmani. Uratapa shakarara bashikita pasakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia, saat ini Bapak Yahweh kami Bapak Yahweh berdoa Bapak Yahweh, oh untuk siapa yang sakit Engkau tolong pulihkan, sembuhkan ya Bapak Yahweh. Dan juga kami berdoa saat ini bersepakat Bapak Yahweh, Engkau tolong memberkati mereka semua Bapak Yahweh. Oh shikirata pashakarara bashakarara. Penaburan mereka tidak akan pernah sia-sia, karena Bapak Yahweh akan memperhitungkan semuanya. Urata pashikirata pashakarara basakarara. Kurata
Kirata pasyakarara basyikita pasakarara. Memberkati Bapak Yahweh apa yang dikerjakannya semuanya berhasil untuk memuliakan nama Yahweh Yesua Hamasia. Irata pasyikirata karaba sakarara. Berkati Bapak Yahweh, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan Bapak Yahweh. Memberkati apa yang mereka butuhkan semuanya Bapak Yahweh. Shikirata pasyakarara basyikata pasakarara basyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Engkau terus menaungi Bapak Yahweh. Oh shikirata pasyikarata pasakarara basyakarara. Kami juga berdoa saat ini Bapak Yahweh, di mana yang lemah Engkau tolong kuatkan Bapak Yahweh, yang lelah Engkau tolong segarkan kembali Bapak Yahweh. Ikirata pasyikirata tata pasyikita tapa syakarara tapala pasakarara. Kirata karata 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 pasyikirata pasakarara. Kirata karata karata pasyikirata karata karata pasyakarara. Kurata karata karata pasyikirata karata pasakarara kata kara. Kirata karata karata pasakarara. Kirata karata pasyikirata karata karata pasikarata karata pasakarara. Kurata karata pasakarara kata kara pasyikita pasakarara. Di dalam nama Yahweh Yesus Amasia, hati yang kering saat ini, irata pasyikirata pasakarara pasikarata karata pasyakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Amasia, saat ini Bapak Yahweh Engkau kerocok dengan air kehidupanmu. Kirata kara pasakarara. Curahkan kerocok semua Bapak Yahweh air kehidupan dari Syamayim. Segarkan kembali, segarkan kembali. Irata pasyikirata pasakarara. Turata pasyikirata pasakarara. Saya merasakan ada kekeringan. Irata pasyikirata pasyikarata pasyikarata kara pasyakarara. Jangan pernah lelah, jangan pernah engkau lelah. Irata pasyikarata karata karata kara pasyikita pasakarara. Kirata kara pasyikarata kara pasakara. Pandang terus Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasia. Jangan kau pernah lelah. Kirata pasyikarata pasyakarara pasyakarara. Kirata pasyakarara pasyikarata pasyakarara. Kehidupan kekal itu lebih penting daripada segala-galanya. Jangan engkau memandang manusia. Pandang Bapa Yahweh di dalam Yesua. Kirata pasyakarara pasyikita pasakarara. Kuatkan, kokohkan hatimu saat ini. Kirata pasyakarara katakara pasyakarara. Kirata karata pasikarata karata pasakarara. Kirata karata pasyikarata pasakara. Jamak ya Bapak Yahweh, jamak saat ini. Kirata pasyikirata pasyakarara. Kurata pasyikarata kara pasakarara. Pandang terus Bapak Yahweh. Irata pasakarara basyikira pasakara. Manusia bisa mengecewakan engkau, tetapi Bapak Yahweh tidak akan pernah mengecewakan. Jangan pernah engkau hatimu kecewa. Hidup ini cuma sementara. Sikarata pasyikarata karata pasyakarara pasyakarara. Kirata karata pasyikarata karata pasyakarara. Kurata karabasyikita pasakarara pasyikarata pasakarara. Kirata karabasyikata karabasakarara. Terus kuatkan, kokohkan hatimu di dalam Yahweh Yesua. Kirata pasyikarata karabasakarara basakara basakara. Carilah kingdom, cari kingdom, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kurata pasyikarata karata pasakarara katakara. Kirata karata karata pasyikarata karabasakarara. Kurata karabasakar. Jangan kau pernah khawatir. Kirata pasyikarata karata karabasyikarata karabasakarara. Kirata karata pasyikarata karabasakarara. Kurata karata karata pasyikarata pasyakarara. Kekhawatiranmu tidak akan bisa menolongmu. Kirata pasyikarata pasyikarata karata pasyakarara. Kirata karata karabasyakara. Percayalah, percayalah kepada Bapa Yahweh. Imanmu. Kirata pasyikarata karabasyakara basyakarara. Lakukan bagianmu, maka Bapa Yahweh akan melakukan bagiannya. Shikirata karata
Shikara Takarapa Shakara. Dengarkanlah baik-baik. Kirata tapa shikara tapa shakara raba sakarara. Kirata karata karapa sakara raba shakarara. Kurata karata pashikira tapa sakarara. Terima kasih Yahweh Yesus Arwah Yahweh Elohim. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sungguh luar biasa. Terus berikan favor-Mu kepada kami semua. Kirata pasyakarara kata karaba shakarara bashikita basakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yesus Hamasya. Dan saat ini, oh Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh, biar kuasa hadirat-Mu, Ruah Yahweh Elohim menguasai kami semua. Dan kami tidak akan pernah sama lagi. Dan hidup kami terus dibaharui. Kami sudah mengenakan manusia ciptaan yang baru. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Kirata pasyikarata karata pasyakarara basakarara. Bapak Yahweh dan Yesus Hamasya, sucikan kuduskan tangan-tangan kami saat ini yang menghadap kehadirat-Mu dengan kuasa darah Yeshua Hamasya. Urata pasyikarata pasakarara, urata pasyakarara basyakarara. Kerucuk semuanya, kerucuk dengan air kehidupan dari Bapak Yahweh, dan juga minyak baru setiap hari Bapak Yahweh. Engkau curahkan kerucuk semuanya dari Syamayim, dari Bapak Yahweh, sehingga pelita kami tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan, dan terus menyala-nyala, terus menyala-nyala di dalam nama Yahweh Yesus Hamasya, sampai Engkau datang menjemput kami, sampai kami semua Engkau persiapkan menjadi mempelai Yesus Hamasya masuk di dalam harpaso. Urata karata pashikira pasakarara. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua Hamasya Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih atas oh Bapak Yahweh kasih karunia anugerah-Mu, keselamatan-Mu di dalam hidup kami semua, atas janji-janji-Mu covenant yang Kau memberikan kepada kami. Kirata pasyakarara bashikita pasakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh, oh shikara pasyakarara, kami berdoa Bapak Yahweh untuk Bapak Yahweh, untuk mempelai-Mu Yosef Roy. Kau kuasai dengan kuasa pengurapan-Mu. Engkau tolong Bapak Yahweh, kuasai mulut lidah bibirnya. Oh, kuasai mulut lidah bibirnya dengan kuasa pengurapan dari Bapak Yahweh sendiri. Pikirannya dari Bapak Yahweh sendiri. Oh Bapak Yahweh, Engkau kuasai telinganya untuk peka, semakin Kau asa peka mendengarkan suara-Mu Yahweh Yesua. Irata pasyakarara bashikita pasakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih Ruah Yahweh Elohim. Terus bekerjalah dalam kehidupan kami juga. Biar Bapak Yahweh Dafar Elohim ini Bapak Yahweh, oh benih ini tertanam di hati kami yang sudah Engkau bersihkan. Dan oh Bapak Yahweh, benih ini bertumbuh, berkembang, oh menghasilkan buah yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua. Terima kasih Bapak Yahweh, haleluya, terima kasih. Dan Bapak Yahweh, kami mengucap syukur. Oh terima kasih atas janji-Mu bahwa kami adalah hidup berkemenangan di dalam Yahweh Yesua. Hidup kami hidup berkemenangan karena Bapak Yahweh di dalam Yesua masih ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yesua ada di pihak kami, maka semuanya musuh-musuh kami dikalahkan, tidak akan tersisa pun, dan sudah dikalahkan di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan dan kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yesua Hamasya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih pada sahabat kami. Haleluya. Sebelum saya mau lanjutkan, saudara bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Bagus ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan perjalanan dari time travel kita. Dan pengajaran time travel ini akan sangat membantu saudara. Ya, akan sangat membantu saudara dan membentuk supaya saudara tahu dari awal sampai akhir. Jadi nggak lompat-lompat kayak walang kadung, tahu walang kadung? Ya, kutu loncat atau pokoknya yang loncat-loncat itu saudara, di mana itu namanya, di sawah-sawah itu saudara ya. Ya, jadi nggak lompat-lompat. Oh, hari ini saya buka Mazmur. Oh, hari ini saya buka Yehezkiel. Oh, hari ini saya buka
Timotius, Titus dan sebagainya, enggak lompat-lompat. Jadi berjalan urut. Dan ini sangat penting. Ya, karena apa? Karena banyak yang enggak belajar urut sehingga mereka tidak punya pemahaman yang kokoh. Ya. Taunya cuma lompat-lompat, diambil yang penting-penting saja menurut mereka. Ya, menurut mereka penting. Padahal semuanya penting, Saudara ya. Nah, jadi untuk belajar time travel memang butuh waktu, butuh ketahanan. Seperti yang saya katakan di dulu-dulunya saat kita sudah masuk di time travel. Time travel ini seperti saudara lari maraton. Tahu ya lari maraton ya? Lari maraton itu butuh stamina, butuh kekuatan. Orang yang lari maraton itu enggak di depan begitu start langsung cepet-cepetan. Tidak, saudara. Enggak sampai 1 kilometer sudah ambruk, saudara. Ya kan? Tapi lari maraton itu harus konstan. Harus punya daya tahan fisik. Harus punya kekuatan nafas. Ya, yang dipikirkan untuk bisa mencapai ketahanan sampai, saya nggak tahu lari maraton itu berapa kilo ya, saya kurang tahu, berapa ya, siapa yang tahu pernah ikut maraton ya? 42 kilometer, Pak. 42 kilo ya, 42. Bayangin saudara, ya lari maraton beda dengan yang namanya lari sprint. Sprint itu lari cepat 100, 200, 400, 800 meter. Ya kalau itu harus langsung fokusnya, energinya difokuskan di sana. Selesai. Karena cuma 800 meter atau 100 meter atau enggak tahu berapa. Tapi untuk maraton 40 sekian kilometer, saudara. Bayangin saudara, itu butuh daya tahan. Nah, seringkali banyak pengikut-pengikut Yesua itu ambruk gara-gara tidak mampu ya bertahan di dalam perjalanan maraton ini, saudara. Lari maraton ini. Ya, bosan, akhirnya undur, keluar jalur, ya. Karena saya harus akui, nggak semua pembahasan di time travel ini membuat seseorang menarik. Nggak semua, nggak selalu. Ya, sering kali ada hal-hal yang oke. Saudara pernah makan kompiang nggak? Tahu makan kompiang? Sing dari Madiun pasti tahu ini. Madiun tahu kompiang ya. Beda dengan makan cake. Ya, bukan siomay. Kompiang itu keras rotinya, saudara. Ya, rotinya rodok keras. Kalau saudara siapa yang dari Madiun pasti tahu. Atau dari Surabaya. Rotinya itu cukup alot, cukup keras, saudara. Ya, beda dengan makan yang namanya cake, kue tart seperti itu. Makan kompiang itu butuh energi, saudara. Kalau makan cake mah rileks saja, saudara ya. Nah itu saudara. Jadi ada kalanya untuk mengunyah roti atau makanan yang keras ini butuh ketekunan. Ya, butuh ketekunan. Ya, itulah time travel. Ya, jadi jangan harapkan selalu exciting dan mulus enak seperti itu. Oh, belum tentu. Saya sudah dari sebelum masuk di dalam pengajaran time travel itu saya sudah dapat merasakan, sudah dapat feel bahwa nggak banyak yang bisa bertahan. Dan betul, saudara, begitu masuk, ya saya tahu, ya viewernya turun tuh saya sudah tahu, itu sudah biasa. Buat saya is okay, nggak masalah. Tapi ingat, siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, yaitu dia yang luar biasa di hadapan Bapa Yahweh. Amen. Ya, siapa yang bertahan sampai akhirnya itu yang mendapatkan rewards, mendapatkan mahkota, mendapatkan pengenalan yang lengkap, yang komplit, saudara. Itu luar biasa di situ. Ya, oke, kita akan masuk di dalam time travel hari ini yang ke-54 ya. Ya, 54 ya.
Dan saya beri tema yaitu first step. Kita akan lihat sebentar ya, saya akan siapkan sebentar ya. Iya. Langkah. Jadi ini perjalanan mengenai langkah. Kita tidak langkah pertama terus langsung masuk Samayim gitu ya, enggak saudara, kecuali ada yang ya begitu langkah pertama disambar disambar truk atau disambar halilintar gitu ya, langsung pindah alam begitu ya. Ya sudah selesai ceritanya. Tapi kita akan lihat bahwa ini banyak stepnya, banyak banyak tanjakannya, banyak langkah-langkah yang berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat, kita akan baca terlebih dahulu ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Saya harapkan saudara sudah membacanya sebagai PR. Keluaran 13 ayat 17. Dan terjadilah ketika Firaun menyuruh umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun itu dekat. Sebab Elohim berfirman, jangan-jangan orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Nah, kita lihat petanya ya, Jadi kalau saya perhatikan dari Mesir, Egypt, ya, menuju ke Israel itu ada jalur darat, ya, jalur darat. Dan ini sebetulnya nggak terlalu jauh. Saudara lihat dari panah yang berwarna merah dan biru itu jaraknya itu nggak jauh, saudara. Ya, jaraknya nggak jauh. Akan tetapi di dalam Keluaran 13 ayat 17 ini dikatakan kalau Elohim itu ternyata tidak mau mengambil rute ini, saudara. Ya, tidak mau ambil rute ini. Karena apa? Nanti mereka akan menghadapi orang-orang Filistin. Ya, orang-orang Filistin. Dan orang-orang itu nggak siap untuk bertempur, nggak siap untuk perang, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Ya. Nah, rencana Elohim adalah sekali keluar Mesir harus keluar, nggak balik. Ya, sekali keluar Mesir harus keluar, nggak balik. Itu prinsipnya. Itu bicara mengenai sekali keluar dari dunia ini, bukannya mati ya, tetapi keluar dari prinsip dunia ini tidak balik. Harus ikut Elohim Yahweh. Saya bisa lihat. Jadi nggak ada yang namanya rute balik. Nggak ada. Begitu pula hidup saudara dan saya. Begitu ikut Elohim Yahweh, nggak ada pikiran balik lagi. Harus terus maju. Sampai selesai. Sampai rampung. Sampai sempurna. Sampai goal. Ya. Juga nggak ada yang namanya berhenti di tengah jalan, saudara. Harus terus berjalan. Saya bisa lihat, kalau berhenti di tengah jalan itu sama dengan mundur. Saudara siapa yang di sini tinggalnya di daerah pegunungan? Ada daerah pegunungan. Kalau saudara tinggal di daerah pegunungan dan saudara punya sepeda, saudara ngongkel sepeda, ya ngongkel itu apa itu? Naik sepeda, ya. Dan ingat ya, kondisinya naik ya, kondisinya naik. Pilihannya cuma satu, pilihannya cuma dua. Ya, either saudara terus mengayuh sepeda itu atau saudara mundur. Udah itu aja. Kalau saudara berhenti, otomatis saudara akan mundur. Saudara bisa lihat. Jadi kalau saudara nggak mengayuh sepeda itu, ya akhirnya secara otomatis mundur. Nggak ada, oh saya mau stop di sini. Lama-kelamaan akan mundur, saudara.
ditarik oleh yang di bawah, kekuatan yang di bawah. Begitu pula mengikut Bapak Yahweh. Nggak ada kata berhenti. Wah, saya tak berhenti dulu dah 1 bulan. Atau saya berhenti dulu, ngambil cuti. Ya, nggak ada peristiwa istilah kalimat cuti di dalam pengiringan kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, saya cuti 1 tahun. Itu sama dengan kamu mundur. Kamu nggak ikut. Saya bisa lihat. Jadi ikut Elohim Yahweh itu terus sampai genap, sempurna, lengkap. Ya. Nah, Elohim Yahweh kasih tahu bahwa perjalanan ini memang dekat, akan tetapi ada risikonya. Ada risikonya. Nah, karena itu Elohim Yahweh kasih rute. Ayat 18. Namun Elohim Yahweh membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Suf. Laut Suf itu Laut Merah. Ya, Laut Merah ya. Dan Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir, dari tanah Misraim. Nah, perhatikan peta yang kedua ini. Saya punya ini kok nggak jalan. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, sebentar, saya betulkan sebentar ya. Ya, ini jalur dekatnya ya. Akan tetapi di dalam ayat 18 dikatakan bahwa Elohim Yahweh membuat umat itu berputar melalui padang gurun menuju Laut Merah. Ini dia, saudara. Ini dia. Jadi dari Ramses, saudara lihat ya, nomor 1, turun ke Sukot, turun ke namanya apa itu? Pihahirot, dan kemudian dari situ mereka menyeberang laut. Ya, menyeberang laut di situ. Jadi arahnya di situ. Saudara bisa lihat ya dari mapnya. Jadi tidak mengambil jalur dekat ini, tapi melainkan menuju ke selatan terlebih dahulu, menuju Sukot, dan kemudian setelah itu berada di tepi laut, dan kemudian menyeberangi laut. Jadi inilah rute yang dipakai. Ya, inilah rute yang dipakai oleh Elohim Yahweh. Ya. Seringkali hidup saudara diputar oleh Elohim Yahweh, arahnya. Seringkali. Saudara punya rencana ke situ, ke tempat A atau tempat B, tetapi ternyata dibawa ke tempat lain oleh Elohim Yahweh. Dikatakan di sini ayat 18, Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Misraim. Padahal mereka nggak tahu di depannya ada laut. Dan laut itu saat itu tidak ada, ya, tidak ada yang namanya jembatan. Mereka dikatakan terus berjalan dengan gagah berani. Dia pikir semuanya akan oke-oke saja. Saya bisa lihat, tetapi mereka tidak tahu di depannya itu ada laut. Dan orang Israel sampai detik ini, di ayat 18 ini, mereka tidak tahu bahwa Raja Firaun sedang mempersiapkan pasukannya
untuk mengambil mereka kembali ke Misraim. Saya bisa lihat mereka pikir sudah lepas, sudah aman-aman saja. Tapi ingat satu hal, mungkin seringkali dalam kehidupan saudara, Elohim Yahweh mereroute. Tahu ya, itu bahasa Inggrisnya reroute. Bahasa Indonesia apa ya? Mengubah jalur. Ya, mengubah jalur. Tapi percayalah, saya sudah ajarkan bahwa Bapa Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Bapa Yahweh, Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Ini dua pengajaran, Time Travel 37 dan 38, bagi saudara yang belum pernah mendengarkannya. Ya, Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Karena itu biar hidup saudara serahkan di dalam tangan Bapa Yahweh. Tetap melakukan yang terbaik, tetapi segala keputusan ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Ada hal-hal yang mungkin hari ini saudara belum mengerti atau tidak mengerti. Tapi prinsip saudara tidak boleh berubah. Tetap ada di dalam Yesua di dalam saudara. Saudara membangun karakter yang baik, mau dikasih pengarahan Dafar Elohim dan mau dituntun Ruah Yahweh Elohim, maka walaupun apapun yang terjadi, segala puji bagi Bapa Yahweh, karena Dia akan menuntun saudara di dalam ketepatan-ketepatan sesuai dengan rencananya masing-masing terhadap saudara masing-masing. Itu maksud saya. Karena setiap orang akan setiap orang tidak mengalami fase-fase yang sama. Apa yang saudara hadapi nggak sama, saudara. Anggaplah di sini ada 25, ada berapa orang nih di sini? Ada 60-an something lah orang. Saudara nggak akan sama yang saudara hadapi. Masa lalu saudara juga beda-beda. Jadi saudara jangan berpikir, loh kok saya tidak seperti dia. Tidak bisa, saudara. Saya bisa lihat, kok saya nggak seperti dia? Kok saya nggak seperti si A, si B, si C, dan sebagainya? Tidak. Karena Elohim Yahweh punya rencananya sendiri-sendiri dalam kehidupan pribadi masing-masing. Saudara nggak bisa nuntut, wah saya kepingin seperti itu, kepingin seperti ini. Ya, seperti orang itu dan orang ini. Saudara beda-beda di hadapan Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat, dan biar rencana Elohim Yahweh yang bergerak untuk menyempurnakannya di dalam kehidupan saudara sendiri-sendiri. Disitulah saudara akan berjalan dengan Elohim Yahweh dan kemuliaannya akan dinyatakan dengan luar biasa. Peristiwa daripada Israel ini hanya sebagai satu contoh universal. Ya, satu contoh universal. Karena bergeraknya dalam satu bangsa. Sama-sama menghadapi Laut Merah, Laut Suf. So, paham ya? Jadi dalam hal ini, Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Bukan cuma di mana Israel saat itu belum punya daya tahan untuk bertempur melawan orang-orang Filistin. Bukan cuma hal itu. Tetapi Elohim Yahweh juga mempunyai pertimbangan. Ternyata Firaun tidak menyerah. Saya bisa lihat Firaun tidak menyerah. Bagaimana caranya? Elohim Yahweh punya percaturan sendiri. Saya bisa lihat. Ya, ini nggak bisa dilihat oleh orang Israel. Mereka jalan aja keluar dengan gagah perkasa. Padahal mereka nggak tahu, di belakang mereka sedang dikejar. Sudah bisa lihat? Dan kemudian, di satu sisi Elohim Yahweh mau menyatakan kemuliaannya yang luar biasa buat orang Israel melalui sebuah peristiwa di mana tidak ada jalan keluar. Bayangin, saudara. Tidak ada jalan keluar. Tapi Elohim Yahweh bisa buka jalan keluar. Saya bisa lihat.
Jadi percaturan Elohim Yahweh itu kompleks. Ya, dia lihat daya tahan Israel, dia lihat ada ancaman untuk Israel, dia lihat untuk menyatakan kemuliaannya untuk Israel. Termasuk, nanti saya jelaskan, buat saudara dan saya hari ini. Saya bisa lihat, nanti saya kasih tahu bagian saudara dan saya hari ini. Tapi saudara tahu percaturannya ya. Kenapa rutenya dirubah? Elohim Yahweh sudah menimbang kekuatan Israel. Belum saatnya. Imannya juga sudah ditimbang. Belum saatnya. Di satu sisi ada ancaman dari Firaun. Tapi Elohim Yahweh akan bergerak untuk meningkatkan iman daripada Israel melalui peristiwa yang sangat dahsyat luar biasa. Saudara bisa lihat. Jadi kalau saudara dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, pastikan dulu, saudara ada di dalam Yesua dalam hidup saudara terlebih dahulu. Kemudian saudara mempunyai sikap hati yang mau untuk dibentuk. Ya. Selama saudara sudah oke di situ, apapun yang saudara hadapi, jalani. Kalau itu memang rencana Elohim Yahweh, dan pasti Elohim Yahweh akan buka jalan dengan cara yang ajaib. Saya bisa lihat. Ya. Pastikan saudara ada di dalam jalurnya Elohim Yahweh. Kalau nggak ada di dalam jalurnya Elohim Yahweh, ya susah, saudara. Saudara bisa lihat ya. Ini saya hanya kasihkan secara umum supaya saudara bisa bersekutu dengan Ruah Yahweh Elohim dan untuk menggali, mendapatkan jalan keluar dari setiap apa yang saudara hadapi sekarang. Ya. Kalau saudara diingatkan, salah satu contohnya nih ya, jangan berkata-kata negatif. Ini salah satu contoh. Jangan banyak mengomel. Ya ikutin saja. Itu langkah-langkahnya, step-stepnya harus diikutin. Saya pernah memberikan mengapa Zakaria dibuat bisu. Masih ingat ya? Saya barusan sampein ini kan. Coba dia nggak dibuat bisu, dia bilang, mana mungkin ya, nggak percaya, bubar ceritanya. Yohanes nggak jadi anak itu ceritanya, keguguran si Elizabeth, bisa jadi. Saya bisa lihat, dituntut sama setan. Saudara paham? Itu satu contoh kecil, ya. Masih banyak lagi yang harus saudara kerjakan. Saudara serahkan sama Bapak Yahweh persoalan saudara, dan saudara perkatakan, aku jadi pemenang, Elohim Yahweh menolong, ada jalan keluar, aku ditolong Bapak Yahweh dengan ajaib. Saudara mesti ucapkan itu. Nggak ngomong, wah mati aku, mampus aku. Yo, mampus sungguhan, saudara. Betul kan? Bukankah kitab Yakobus mengatakan, lidah itu seperti kemudi, betul? Kemudinya kecil dan mengarahkan kapal yang besar-besar, kapal tanker, kapal apa aja yang gede-gede. Padahal kemudinya itu kecil banget, saudara, kalau dibanding dengan kapalnya. Jagalah lidahmu, itu yang pertama. Yang lain juga saudara harus lakukan. Saudara bisa lihat, ya, ini baru satu sisi. Ini ingat, hidup itu holistik, kompleks. Ya, saudara harus juga perangi roh-roh jahat. Tidak cuma lidah saudara jaga, tapi saudara tidak bertempur dengan roh-roh jahat di sekeliling. Sama saja diterpa bolak-balik, dibodohi. Saudara juga harus diperlengkapi dengan hikmat-hikmat dari Syamayim. Jadi banyak, jangan cuma, oh saya sudah megang satu ini, kok nggak ada pertolongan? Ya belum. Saudara bisa lihat, holistik, semuanya harus saudara perhatikan. Amen. Oke, kita tinggalkan sebentar kali ini. Saya akan melanjutkan masalah yang berikutnya.
Perhatikan ayat berikutnya yaitu ayat 19. Dan Moshe membawa tulang-tulang Yosef bersamanya karena Yosef telah membuat Bani Israel bersumpah setia dengan mengatakan sesungguhnya Elohim memerhatikan kamu dan harus membawa tulang-tulangku dari sini bersama kamu. Ayat ini luar biasa. Elohim Yahweh menuliskannya di mana, memerintahkan kepada Moshe untuk menuliskannya di mana Moshe membawa tulang-tulang Yosef. Ya, Moshe membawa tulang-tulang Yosef. Nah, kalau saudara kepengen tahu penjelasannya ini lebih dalam ya, saya sudah ajarkan ini ya, yaitu di dalam pengajaran sebentar. Ya, ini pengajarannya, yaitu stereogram time travel yang ke-31. Ya, time travel yang ke-31. Stereogram Simeon dan Lewi. Simeon Lewi. Lengkap sekali di sana. Nah, kalau saya perhatikan bagaimana Moshe bisa memperhatikan hal ini. Berarti selama Moshe tahu bahwa dia itu adalah orang Ibrani. Ingat ya, Moshe itu kan dididik di mana itu namanya? Di istana Firaun kan. Nah, di situ ada fase di mana Moshe menyadari bahwa dia adalah orang Ibrani, betul? Ya. Dan disitulah juga fase-fase itu memang nggak tertulis dalam kitab suci, tapi kita bisa merabanya. Dia ditunjukkan mengenai kisah daripada Yosef. Sebelum dia lari ke Midian. Jadi dia ingat sekali apa yang menjadi perintah Yosef saat itu, bawa tulang-tulangku keluar. Jadi pada saat Moshe ketemu dengan Elohim Yahweh dan dia diutus, dia ingat hal itu. Ya, dipegang teguh. Ya, dipegang teguh oleh Moshe bahwa dia harus bawa tulang belulang daripada Yosef. Ya, saudara paham di situ. Nah, di dalam pengajaran stereogram itu sudah lengkap, saya nggak akan ulangi. Dan Yosef dikuburkan di mana? Kalau Yosua 24 ayat 32 dikatakan Yosef dikuburkan di Sikem. Tapi sebetulnya tepatnya dikuburkan di mana? Di Sukot. Nah, mengapa Yosef? Ya, ini karena Yosef adalah anak sulung, hak kesulungan dari Rachel, bukan dari Lea. Yang dari Lea namanya siapa? Siapa ini sana? Ruben telah menajiskan tempat tidur ayahnya ya, Israel. Karena itu hak kesulungannya pindah dari Ruben ke Yosef. Ya, nah kalau saya perhatikan, mungkin saudara jangan bingung ya mengenai kata Sukot. Ini saya mau tambahkan sedikit supaya saya nggak bingung ya. Ya. Dan kita tahu bahwa Sukot itu bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi peristiwa Yosef dikuburkan di Sukot itu merupakan lambang profetik. Kita sudah belajar loh. Saudara perhatikan aja nanti di Time Travel 31 kalau saudara lupa ya. Ingatin saja, saudara ingat itu aja. Itu saya sudah jabarkan. Jadi gambaran Yosef dibawa dari Misraim dan dikuburkan di Sukot
Ya, itu adalah gambaran di mana pemerintahan Yeshua HaMasyiah di kerajaan 1000 tahun di Sukot. Dan untuk membeli tanah di Sukot, tanah yang dibeli oleh Yakov, Yakov membayar berapa harganya? Masih ingat? Bayarnya 100 kesita, 100 perak. Ingat, 100 itu identik dengan 1000. Ya, identik. Mengapa demikian? Yaitu karena ya 100 itu Qaf. Qaf itu matahari yang sedang terbit. Ya, itu gambarnya. Dan di situ bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Ya, karena itu identiknya 100 yang di peristiwa ini itu sama dengan 1000 tahun. Di mana Yosef dikuburkan di Sukot. Ya, sebagai lambang Yeshua HaMasyiah memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan 1000 tahun selama berapa? Selama 1000 tahun. Ya, saudara paham ya? Nah, saudara jangan bingung dengan kata Sukot. Saya akan sedikit perhatikan kepada saudara. Saya perhatikan ya. Oh, mohon maaf, bukan ini. Saya akan share yang ini. Sebentar. Ya, saudara jangan bingung dengan Sukot ya. Saya ingin saudara tunjukkan mengenai peta ini. Kalau saudara perhatikan peta yang sebelah kiri, perhatikan sebelah kiri dulu ya. Di situ ada Ramses nomor 1, kemudian yang kedua Sukot. Betul kan? Ya, ada Sukot. Dan dijelaskan di dalam kitab Keluaran 13. Ya, setelah dari Ramses dia ke Sukot. Ya, dan kemudian menuju ke laut. Nah, Sukot di sini beda dengan Sukot di mana Yosef dikubur. Jangan berpikir saudara, loh, kalau gitu begitu keluar langsung ditanam dikuburkan di Sukot di sini, dekatnya Pitom begitu ya, di Mesir. Tidak, saudara. Ya, tidak. Jadi Sukot yang di Mesir ini beda dengan Sukot yang tanah itu dibeli oleh Yakov. Nah, kalau kita lihat di tempatnya yang Yakov membeli tanah itu ada di Sikem. Di Sikem. Nah, perhatikan di sebelah kanan ini ada di Israel. Ya, perhatikan di atasnya Yerusalem. Ya, di atasnya Yerusalem itu ada kota yang namanya Sikem. Nah, inilah yang disebut Sukot. Jadi beda ya, jangan sampai saudara terkecoh, oh kok ada 2 Sukot, tempat nama boleh sama, tapi tempatnya beda, maksud saya begitu. Ya, jadi Yosef itu dikuburkan di Sukot di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, bukan Sukot yang ada di Mesir atau Misraim. Ya, saudara bisa paham ya. Jadi saudara nggak bingung. Kemudian, saudara perhatikan, ya, jadi itu pengajarannya ada di Time Travel 31, saya sudah kasihkan. Dan Sukot itu bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Nah, ini dia. Kita kembali lagi ke orang-orang Mesir, orang-orang Israel dan Mesir yang melewati melewati Laut Merah, Laut Suf. Kita sudah tahu ceritanya, saudara sudah tahu ceritanya. Itu Fatsal 14, saya nggak usah baca, tapi saudara baca sendiri. Orang Israel melewati laut itu dengan pertolongan Bapa Yahweh, akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi mereka dikejar oleh orang Mesir, dan orang Mesir dikubur hidup-hidup di laut itu. Dan kalau saya perhatikan, ini yang luar biasanya, yang saya katakan di atas tadi, ini juga berbicara buat saudara dan saya sekarang. Ingat ya,
Elohim Yahweh mengalihkan rutenya menuju Laut Merah. Ya, tidak melalui jalan yang singkat karena Israel belum siap, karena Firaun sedang merencanakan untuk membawa kembali orang Israel. Israel saat itu imannya belum kokoh, terlalu kuat, dan dia tidak siap untuk bertempur. Dan kemudian Elohim Yahweh juga punya rencana untuk menyatakan kemuliaannya. Ingat ya, yang saya katakan tadi di atas, termasuk buat saudara dan saya. Apa hubungannya saudara dan saya? Salah satunya ini, saudara. Tahun 1987, Ron Wyatt menemukan ya roda-roda kereta daripada orang-orang Misraim yang ada di bawah Laut Merah. Ditemukan di sana. Ya, jadi bukti bahwa orang Israel menyeberangi Laut Merah dan orang Mesir tenggelam di sana, itu betul-betul terjadi. Bukan cerita bohong. Itu betul-betul terjadi, faktanya ada. Jadi di tengah lautan itu, di tempat mereka orang Israel menyeberang, disitulah juga ditemukan ya roda-roda daripada chariot. Apa itu chariot? Kereta-kereta perang orang Mesir yang ditenggelamkan oleh Elohim Yahweh. Ya, buat saudara dan saya luar biasa sekali. Karena banyak mengatakan itu cerita bohong. Tidak, itu ada faktanya. Ya, jadi betul-betul orang Israel itu ditolong Bapak Yahweh melalui jalan itu, saudara. Melalui rute laut itu, dan dia menyelamatkan. Elohim Yahweh menyelamatkan. Saya bisa lihat itu selain daripada soal fakta, apalagi yang kita bisa lihat yang menjadi blessing. Nah, ini dia, saudara, ini penting. Ya. Yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Silakan Brother Enoch untuk baca. 1 Korintus 10 ayat 1. Aku ingin kamu mengetahui, saudara-saudaraku, bahwa leluhur kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. 2. Mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut untuk menjadi pengikut Moshe. Iya, terima kasih. Rasul Paul menggunakan peristiwa itu untuk diaplikasikan buat pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat. Rasul Paul ambil peristiwa di mana orang Israel ditolong Bapak Yahweh melalui laut itu, dipimpin dengan tiang awan dan tiang api, itu diaplikasikan secara spiritual buat pengikut-pengikut orang-orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach. Kalau mereka saat itu dipimpin oleh Moshe, saudara dan saya dipimpin oleh Yeshua. Moshe itu juga gambaran daripada Yeshua. Bahkan dituliskan di sini, mereka dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Dibaptis. Ini gambaran. Ini gambaran. Kenyataannya apa? Kenyataannya saudara dan saya dibaptis. Jadi kalau mau ikut Yeshua, jangan menolak baptisan. Ya mesti dibaptis, saudara, dengan format yang benar. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Karena lihat, dibaptis di dalam awan. Awan itu seperti angin, begitu kan?
Saudara bisa lihat, Yesua mengatakan sama Nikodemus, kamu bisa tidak tahu angin itu datang dari mana, tapi kamu bisa lihat efeknya. Begitu pula orang yang dipimpin Ruach Yahweh Elohim. Saya bisa lihat. Jadi, ini bicara mengenai berjalan bersama Yesua HaMashiach melalui caranya yang ajaib. Mesti dibaptis dan penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Saya bisa lihat. Israel saja sudah diberi gambaran seperti ini. Dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Ya, dibaptis. Saudara dan saya, ya mesti mau dibaptis itu bukan dipercii, bukan. Diselam di dalam air. Immerse. Dan setelah itu dipimpin, dibaptis dengan Ruach Yahweh Elohim. Dibaptis, saudara, dengan Ruach Yahweh Elohim. Ya, karena itu, perhatikan, inilah journey, perjalanan. Bagi Israel, pertamanya adalah domba yang disembelih dan kemudian darahnya dioleskan di pintu gerbang, Pesah, kemudian berjalan menuju Laut Merah, dan kemudian dipimpin oleh tiang awan dan tiang api sampai ke tanah Kanaan. Begitu pula journey saudara dan saya menerima darah Yesua HaMashiach, menerima pengorbanan Yesua HaMashiach, dibaptis penuh dengan Ruach Yahweh Elohim sampai masuk di dalam Yerusalem yang baru. Dan semua journey ini tidak keluar dari Torah. Tidak keluar, saudara. Gambarannya Torah, fondasinya Torah. Saya bisa lihat, bahkan saya sudah berikan pengajaran, yaitu tutup dada efod. Ya, adalah gambaran profetik Yerusalem yang baru. Kalau kita lihat ada di dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 27, nama 12 suku Israel ada di sana, dan juga nama daripada 12 rasul Yesua juga ada di sana. Jadi sampai Yerusalem baru, fondasinya tetap Torah. Saudara paham di sini? Jadi kita tidak bisa keluar dari fondasi yang telah ditetapkan Elohim Yahweh, yaitu Torah. Ya, pahami baik-baik. Kita ikut rencana Elohim Yahweh dengan presisi. Ya, dengan presisi. Dan penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Orang Israel juga dipimpin Ruach Yahweh Elohim dalam gambar, yaitu dibaptis di dalam awan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paul. Jadi semuanya ada. Nah, ini merupakan journey. Buat orang Israel adalah journey, buat saudara dan saya adalah makna spiritual journey. Saudara dan saya sedang menuju ke Yerusalem yang baru. Paham di situ ya? Jadi gambarannya itu sama gambarannya. Yang kita mesti masuk dalam rencana Elohim Yahweh dengan patternnya yang sangat luar biasa. Ya, jadi saudara harus pahami baik-baik. Ya, tidak keluar, tidak menolak Torah, ikutin apa yang ada di dalam kebenaran firman. Ya. Dan ingat ini journey-nya. Jadi kita akan masuk dalam journey. Dalam journey ini nanti saudara akan temukan banyak hal. Ya, bagaimana karakter ada di sono. Ya, karakter. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan. Saudara punya PR yaitu di dalam Keluaran pasal 15
baca saja ya. Keluaran 15, 16 gitu aja. Ya, nanti kita kalau nggak selesai ya kita sesi-sesi berikutnya kan. Kita berjalan saja kan, kayak maraton kan. Ya, kayak lari maraton. Jadi terus kita jalan ya, saudara bisa baca di Keluaran 15. Nanti saudara akan melihat ketetapan Elohim yang Elohim Yahweh berikan, dan juga berhadapan dengan karakter-karakter daripada Israel. Dan itu sebagai contoh buat saudara dan saya untuk tidak mengikuti Israel di dalam kelemahan-kelemahannya. Amen. Jadi Israel itu secara gambaran dia tetap dibaptis di dalam spirit, di dalam roh, yaitu dibaptis di dalam awan. Ya, kalau tidak mau diterima baptisan Ruah Yahweh Elohim, maka akan pincang. Ya, pincang. Karena Israel sendiri gambarannya dia dibaptis di dalam awan. Setelah harus mau dibaptis di dalam Ruah Yahweh Elohim. Ya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ini sangat luar biasa, ini baru langkah awal. Ini masih perjalanannya masih jauh. Ya, masih jauh. Tapi nggak masalah. Terus berjalan, nanti saudara akan melihat kegagalan Israel ada di mana. Dia jangan ditiru. Begitu loh ceritanya. Ya, yang benar-benar ditiru nggak masalah, ya kan? Tapi yang gagal ya jangan ditiru. Ya, kita harus bukan semuanya ditelan, saudara, ya kan? Itu kan bahaya. Saudara kan dikasih hikmat sama Elohim Yahweh. Yang salah ya kita pelajari. Oh, ternyata salahnya di sini. Jadi cermin buat saudara dan saya, jangan melakukan kesalahan itu, begitu, ya kan? Tapi yang baik ya kita ambil, ya kita praktekkan, kita tiru, seperti itu. Amen. Haleluya. Bapak yang berkati. Jadi PR minggu depan Keluaran 15 dan 16 ya. 15 dan 16. Oke, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Kita akan satukan hati di dalam doa, dan kita akan ketemu pada hari Kamis ya. Hari Rabu atau hari Kamis untuk prayer meeting, dan setelah itu kita ketemu di Syabat yang akan datang. Kalau saudara saat prayer meeting saudara mau baca di Yohanes pertama, akan jauh lebih baik. Kan kita sedang membahas kitab Yohanes, bukan? Ya, kitab Yohanes. Kita akan jalan di 2 kitab. Ya, jadi prayer meeting kita akan mendapatkan renungan dari kitab Yohanes pasal pertama. Jadi saudara bisa baca. Ya, baca, jadi saudara akan mendapatkan blessing-nya yang luar biasa di sana. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita satukan di dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yesus Masih Engkau telah menuntun kami terus di dalam kebenaran-kebenaran yang luar biasa, kebenaran-kebenaran yang dahsyat, yang Elohim Yahweh sudah sediakan buat kami semua untuk dipelajari, dimengerti, diikuti, dan rencanamu luar biasa menjadikan semua para calon mempelai Yesus HaMashiach hidup berkemenangan, dan terus Engkau bawa sehingga menjadi 5 gadis yang bijaksana, tetap dalam posisi itu, tetap terjaga, mempunyai minyak cadangan yang berlimpah dan senantiasa apinya menyala, menyongsong sang mempelai Yesus HaMashiach di dalam harpatso. Kami mengucap syukur supaya kebenaran firman ini menjadi blessing, menjadi fondasi yang luar biasa. Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus HaMashiach. Segala puji, hormat, syukur untuk Abba Yahweh Beshem Yesus HaMashiach. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, menerima rewards yang kekal, masuk dalam pesta kawin anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Roh Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan amen. Haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Puji Bapa Yahweh selamanya. Haleluya. Terima kasih Bu Mama. Shalom, shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy.